warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sebuah tutorial bagaimana cara untuk melihat pemeringkatan dari proses PPDB Jatim SMA pada jenjang SMA tahun 2021. Dan di video kali ini akan sangat bermanfaat bagi kalian yang mendaftar di jalur prestasi nilai akademik atau nilai rapor yang mungkin kalian sudah mendaftar atau belum mendaftar karena ragu-ragu. Nah, di video kali ini nanti akan ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana cara melihat pemeringkatan untuk masing-masing sekolah nih. Mungkin kalian ingin misalnya masuk di SMA 1. Nah, apakah nilai saya nantinya akan bisa masuk di SMA 1? Nah, nanti akan bisa diketahui di menu yang satu ini. Nah, setelah itu nanti saya akan jelaskan juga bagaimana cara melihat statistik dari masing-masing sekolah. Jadi di dalam satu zona, mana sekolah yang dengan pemeringkatan rata-rata tertinggi, pendaftar tertinggi, dan mana SMA dengan pendaftar yang rata-ratanya terendah. Ya. Oke, pertama kali saya akan menjelaskan dan kalian perlu masuk di website ppdbjatim.net. Silakan. Setelah sampai di website ini dengan tampilan seperti ini, kalian langsung mencari zona atau kabupaten ataupun kota yang tersedia. Misalnya nih, saya akan mencari Kabupaten Tuban. Oke. Nah, setelah itu kalian klik ya di bawah, nanti akan ada di pojok kanan atas yang bergaris horizontal 3 ini, kalian klik dan kalian klik yang pemeringkatan. Nanti akan ada dua menu. Menu yang pertama adalah menu melihat ranking prestasi nilai akademik. Yuk kita lihat dulu, silakan diklik. Nah, di menu ini nanti kalian bisa melihat, misalnya kalian udah mendaftar nih di SMA 1 ataupun SMA 2. Nah, kalian ingin tahu apakah kalian tergeser atau enggak. Karena di menu ini nanti akan diupdate setiap 30 menit sekali, ya, di refresh 20-30 menit sekali. Apakah ada pendaftar baru yang masuk atau tidak. Dan apakah posisi kalian tergeser ataupun tidak. Nah, oke, sekarang di bawah, kalian bisa langsung cari berdasarkan NISN, atau kalian juga bisa mencari berdasarkan sekolah. Kita coba yang mencari berdasarkan sekolah. Kalian klik, kemudian klik SMA yang ingin kalian tuju atau SMA yang telah kalian pilih sebelumnya di tahap pendaftaran. Ya, misalnya nih, saya memilih SMA Negeri 1 Tuban. Nah, maka akan muncul data siswa-siswa mana atau siswa-siswa siapa saja yang udah diterima di SMA Negeri 1 Tuban. Berdasarkan, dan ini berdasarkan pemeringkatan ya, jadi dengan nilai yang tertinggi sampai dengan rata-rata terendah. Rata-rata dari apa? Dari hasil akumulasi antara semester 1 sampai dengan semester 5 diakumulasikan atau dijumlahkan dengan nilai akreditasi sekolah. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, di SMA Negeri 1 Tuban, sementara ini, sejauh ini, siswa dengan nilai gabungan tertinggi adalah Mita Caheningrum dengan nilai 92,9. Nah, kalian bisa melihat scroll ke bawah, kalian bisa masuk di halaman berikutnya, ya. Dan kalian kalau pengen tahu nih, belum mendaftar di SMA 1 Tuban, ya, dan ragu-ragu, kalian bisa melihat di peringkat terbawahnya. Kira-kira peringkat terbawahnya sejauh ini skor berapa ya? Nah, ternyata skornya adalah 89,52. Maka kalau misalnya kamu skornya ya misalnya nih 87, maka kemungkinan besar kamu udah nggak bisa masuk di SMA 1 Tuban. Jadi silakan mencari SMA lain. SMA mana yang bisa kamu tuju? Nah, ini bisa kalian lihat di menu yang berikutnya, ya. Kita akan melihat statistik sekolah mana yang bisa kalian tuju berdasarkan skor kalian, ya. Dan yang terpenting adalah kalian harus tahu dulu skor kalian berapa, skor gabungan kalian berapa, gabungan antara nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 dan nilai akreditasi sekolah. Nah, sekarang kita lihat, ya.
klik menu yang ada di ujung kanan atas, kemudian pilih pemeringkatan dan ambil yang statistik prestasi nilai akademik siswa. Maka di dalam zona itu akan ditampilkan data peringkat dari peringkat pertama, sekolah dengan peringkat pertama sampai yang terakhir ya. Jadi untuk di Kabupaten Tuban sendiri, yang tertinggi adalah batas atas nilai diterimanya 92,9, batas bawahnya 89,52, yaitu SMA Negeri 1 Tuban. Kalian bisa scroll sampai ke bawah. Dan ini juga bisa berlaku, nah misalnya kalian udah tahu nih, oh ternyata nilaiku 84, aku bisa masuk mulai di SMA Negeri 1 Singgahan masih bisa masuk. SMA Jatirogo minimal 84,56. Nah, kalian bisa mengira-ngira nih, kalian akan bisa masuk di SMA yang mana. Dan ini juga berlaku bagi sekolah di zona yang lain. Misalnya kita ingin tahu nih, zona Kota Malang kira-kira yang tertinggi statistiknya SMA mana ya? Maka kamu bisa mencari, kembali lagi ya, pilih Kota Malang ya, Kota Malang, kemudian kamu lihat statistiknya dengan klik garis horizontal 3 ini ya, pemeringkatan dan statistik nilai akademik. Maka kamu akan bisa tahu nih, oh SMA di Malang tertinggi adalah SMA Negeri 1 Malang. Ya. Dan yang kedua adalah SMA Negeri 2 Malang, SMA Negeri 3 Malang, dan seterusnya. Nah, sekian dulu informasi tentang cara melihat statistik dan juga pemeringkatan pada PPDB Jatim tahun 2021 jenjang SMA di jalur prestasi nilai akademik. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan masih belum jelas, silakan tanyakan di kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya, sebisa saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.